Kemudian kita lanjutkan dengan apa sih yang dimaksud dengan pengertian sudut. Nah, pengertian dan bagian-bagian sudut. Dua garis lurus yang bertemu pada suatu titik akan membentuk sudut. Dua garis tersebut dinamakan kaki sudut. Nah, titik pertemuan dua garis dinamakan titik sudut. Nah, coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Ini ada di halaman 166 ya. Kemudian gambarnya ada A, B, dan C. Nah, dua garis yang bertemu pada suatu titik akan membentuk sudut. Dua garis tersebut dinamakan kaki sudut. Titik pertemuan dua garis dinamakan titik sudut. Kalian perhatikan di sini ada, nah ini ya, ini garis A, B, C. Kalau dari sini B, A, C. Nah, A ini, yang ini adalah titik sudut, ya. Yang A ini adalah titik sudut. Oke, sedangkan yang AC ini, A dan C ini adalah kaki sudut. Kemudian yang AB ini juga disebut dengan kaki sudut. Oke ya. Nah, jadi ini adalah A ini adalah titik sudut, sedangkan A dan C, AC ini adalah kaki sudut, kemudian AB juga kaki sudut. Nah, ini sudut ini bisa kita beri nama dengan nama sudutnya adalah sudut B A C atau sudut C A B, sama ya. Atau bisa ditulis dengan simbol ya, atau ditulis dengan simbolnya. Kalian tentu masih ingat simbolnya ya. Nah, ditulis dengan sudut B A C atau sudut CAB. Kemudian kita lanjut lagi dengan pengukuran sudut dengan satuan baku. Nah, tentu kalian sudah tahu ya, alat ukur baku untuk mengukur sudut itu adalah, nah ini penggarisnya, ini disebut dengan busur derajat. Ini adalah busur derajat ya. Jadi kalau kalian mau mengukur sudut, kalian harus menentukan garisnya pas di tengah-tengah ini ya. Kemudian titik sudutnya. Titik sudutnya yang mana? Titik sudutnya adalah yang ini, yang di tengah ini. Misalkan Bapak buat garis seperti ini ya. Oke, ini adalah titik sudutnya ya. Ini adalah titik sudutnya. Maka kita buat seperti ini. Ini harus lurus. Oke, harus lurus. Dan ini harus pas di titik-titiknya. Ini juga harus lurus dari 0 lah ya. Oke, dari titik 0. Kemudian kita lihat garis yang di sini ini. Ada berapa di sini? Oke. Ini merupakan sudut lancip nah ya. Maka kita kasih titik seperti ini. Maka dia mengarah ke 60 derajat. Maka sudutnya ini adalah 60 derajat. Ini merupakan simbol dari derajat nah ya. Nah, misalkan lagi di sini ada bagian sudut ya. Misalnya ini Bapak kasih di sini adalah ini B, ini A, dan ini adalah C. Nah, untuk mengukurnya, ingat kita harus tentukan dulu titik sudutnya. Titik sudutnya di sini ya. Oke. Ini adalah titik sudut. Sedangkan kaki sudut adalah A, C, kemudian yang satunya adalah BA. Kita juga bisa menamakan ini adalah sudut ya, sudut B A C atau sudut C A B. Nah, sekarang bagaimana cara mengukurnya? Kita gunakan penggaris busur ya.
kita tentukan titik sudutnya di tengah sini. Harus sesuai dengan garis yang ini ya. Dimulai dari 0,0-nya sebelah sini. Oke. Kita tentu. Oke. Siap, oke. Oke. Nah, ini 130 derajat ya. 130 derajat. Jadi sudutnya ini adalah 130 derajat. Oke. Nah, karena ini merupakan salah satu contoh dari sudut, ini sudut tumpul lah ya, dimana sudut tumpul dia harus di atas 90 derajat. Oke. Yang berikutnya itu adalah jenis-jenis sudut. Nah, di sini berdasarkan besarnya sudut dibedakan menjadi beberapa jenis. Sudut lancip. Nah, sudut lancip yaitu sudut yang besar antara 0 dan 90 derajat. Oke. Ini kan ada angkanya nih. Berarti kalau dia di bawah 90 ya, di bawah 90 maka dia adalah sudut lancip. Misalnya di sini kalau kita mau sebelah kanan misalnya dia di bawah 90. Kemudian yang berikutnya adalah sudut siku-siku. Sudut siku-siku yaitu sudut yang besarnya 90 derajat. Jadi salah satu sudutnya dia vertikal atau 90 derajat ya. Dari titik sini maka dia naik ke sini. Jadi 90 derajat. Kemudian adalah sudut tumpul. Sudut tumpul yaitu sudut yang besarnya antara 90 dan 180 derajat. Artinya sudut tumpul ini kalau kita ambil titiknya dari sini maka dia harus berada di atas 90 ya. Itu merupakan salah satu contoh sudut tumpul. Dia 90 derajat ke atas, artinya 9 bisa 100, bisa 110 dan seterusnya. Dia harus, kalau kita ambil titik nolnya dari sini, maka kita ambil di sini untuk garis ujungnya ya. Kemudian yang lagi adalah sudut lurus. Sudut lurus yaitu sudut yang besarnya 180 derajat. Nah, ini garis ini merupakan sudut 180 derajat. Contohnya garis horizontal atau garis lurus ya. Misalnya kita contohkan di sini Bapak mau buat sudut lancip. Ya, sudut lancip. Kita buat sudut lancip dulu. Oke, misalkan kita contohkan di sini Bapak contohkan sudut lancip. Nah ya, ingat sudut lancip adalah sudut yang besarnya antara 0 dan 90 derajat. Artinya sudutnya kurang dari 90 derajat. Ya, bisa 98 atau 70. Yang penting di bawah 90 derajat. Coba kita tes ya. Kita ambil titik nolnya di sebelah sini. Oke. Maka dia harus di bawah 90 ya. Kita tag. Ini titik sudutnya adalah A ya. Titik sudutnya adalah A, sedangkan kaki sudutnya adalah AB dan AC. Kemudian bisa kita beri nama sudut ini adalah BAC atau CAB. Kemudian kita ukur. Kita buat titik sudutnya, taruh titik sudutnya di tengah-tengah ya. Nah, seperti ini. Kemudian titik nolnya di sini. Harus lurus nak ya. Nah, kemudian kita perhatikan dia atasnya mengarah kemana. Ternyata mengarah ke ini kita bisa ambil karena tintanya besar, maka ini pas 60 derajat ya. Jadi besar sudutnya adalah 60 derajat di sini. Berarti 60 derajat. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari sudut lancip. Kenapa sudut lancip? Karena nilai besarnya itu di bawah 90 ya. Oke, yang berikutnya itu adalah sudut siku-siku. Nah, seperti kita ketahui, sudut siku adalah sudut yang besarnya 90 derajat. Artinya salah satu sudutnya 90 derajat. Nah, di sini kita coba hitung ya, kita hitung garisnya menggunakan busur derajat. Nah, di sini titik sudutnya adalah yang di sini ya. Atau kita kasih ini A, ini B, kemudian ini C. Titik sudutnya adalah A. Kemudian kaki sudutnya adalah AC dan AB. Kita ambil sebelah sini, di tengah-tengah nak ya. Di sini kita ambil titik nolnya di sini. Oke. Maka hasilnya adalah 90 derajat. Nah, ini adalah 90 derajat. Artinya besar sudutnya adalah 90 derajat. Maka ini merupakan salah satu sudut siku-siku.
Kemudian kita lanjut ke sudut. Oke, yang berikutnya itu adalah sudut tumpul. Nah, sudut tumpul adalah sudut yang besarnya lebih dari 90 derajat, tetapi tidak lebih dari 180 derajat. Artinya dia di atas 90 ya. Di atas 90 bisa 100, 110 dan seterusnya. Misalnya kita ambil titik nolnya dari sini ya. Oke, seperti ini. Kemudian kita tentukan titik sudutnya. Titik sudutnya di sini. Kemudian nolnya, garis nolnya di sini ya. Maka atasnya mengarah kemana? Oke. Ternyata mengarah ke 120 derajat. Maka besar sudutnya adalah 120 derajat. Oke ya, itu adalah merupakan salah satu contoh-contoh dari sudut. Ada sudut lancip, siku-siku, tumpul, dan sudut garis lurus. Kalau sudut garis lurus ya besarnya 180, maka tinggal kita garis lurus aja ya. Nah, contoh soal di sini ada 3 sudut ya, 3 sudut. Kita ukur sudutnya dan kita manakah berikut ini yang termasuk contoh dari sudut lancip, siku-siku, kemudian ada sudut tumpul ya. Nah, sekarang kita coba ukur yang nomor 1 ya. Ini adalah titik sudutnya, atau kita buat di sini A, kemudian B, di sini adalah C. Kita ukur sudutnya, ini adalah titik sudutnya. Kita arahkan angka 0 di sini. Kalian juga bisa mengarahkan ke sini ya. Sebenarnya kalian sudah bisa membedakan ya. Ini kalau lancip seperti ini, ujungnya tajam, maka dia termasuk sudut lancip. Kalau sudut tumpul, dia di sini jauh mengarahnya. Kalau sudut siku-siku, pasti salah satunya pasti vertikal. Kemudian kita hitung titik nolnya di sini. Oke, maka ini adalah 50 ya, dia mengarah ke 50 ya, maka di sini adalah 50 derajat. Nah, berarti kalau di bawah 90 maka dia termasuk sudut lancip. Kenapa Pak dikatakan sudut lancip Pak? Karena dia besarnya di bawah 90 derajat ya. Sudut lancip dia di bawah 90 derajat. Kemudian yang ini lagi, berarti ini kita balik ya. Oke. Nah, oke. Ini salah satu sudutnya adalah 90 derajat ya. Maka kalau salah satunya sudutnya adalah 90 derajat, maka itu dinamakan dengan sudut siku-siku. Oke ya. Sudut siku-siku. Kemudian gambar yang ketiga. Oke. Misalnya kita buat di sini A, dan B, dan C. Ini adalah titik sudutnya. Kita ukur dari sini ya. Oke, ini mengarah ke 140 derajat. 140 derajat nah ya besarnya. Maka dia adalah sudut ya, ingat dia adalah sudut tumpul. Kenapa dikatakan sudut tumpul Pak? Karena sudut tumpul adalah besarnya di atas 90 derajat. Oke, itu adalah contoh-contoh cara kita mengukur sudut dengan menggunakan pulus derajat. Kalau garis lurus ya, kalau garisnya besarnya 180 derajat maka dia adalah garis lurus. Oke, terima kasih, sekian videonya. Tetap semangat belajarnya. Tuhan memberkati.